Abang aja yang nanya. Kamu yakin saya tanya? Iya, nggak apa-apa. Kenapa kamu beragama Islam, Dek? Baik, Bang. Gini, Bang. Ada dalilnya, Bang. Ya, apa dalilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam. Oke. Ah, Bismillahirrahmanirrahim kepada Allah negeri Mekah atau Allah Israel? sama itu, Bang. Nggak ada sama itu, Bang. Gini, bismillah kan, bismillah dengan menyebut nama Allah. Allah yang mana? Allah negeri Mekah sesuai Al-Qur'an An-Nahl ayat 91 atau kepada Allah Israel yang menyatakan diri kepada nabi-nabi terdahulu dari keturunan Yakub? Sama itu, Bang. Sama. Jadi bismillahirrahmanirrahim, inna dina indallahi islamu. Begitu. Betul? Oke. Sekarang kalau bilang sama, apakah Nabi Musa beragama Islam? Apakah Nabi Musa pun percaya inna dinna innallahi islamu? Iya, Bang. 100%. Ya, Nabi Musa menuliskan kitab apa? Torah Torah. Oke. Adakah di dalam Taurat ada kata Islam? pada Torah yang mana yang menuliskan kata Islam? Islam itu, Bang. Nggak, saya tanya, karena kamu mengatakan bismillahirrahmanirrahim, inna dinna indallahi islamu. Ya. Kau bilang sama saja, yang menyatakan diri sama saja Yakub dan keturunannya. Sekarang, Taurat itu ditulis oleh Nabi Musa. Taurat yang mana yang menuliskan inna dinna indallahi islamu sehingga Musa pun kalian klaim sebagai Islam? Ada nggak? Itu Ali Imran ayat 19 bukan? Iya, Bang. Oke. Di mana dalam Taurat yang menyatakan demikian juga sehingga sama dengan Al-Qur'an Ali Imran 19? Gini, Bang. Islam itu artinya berserah diri, Bang. Iya, Muslim berserah diri. Nabi itu berserah diri, Bang, kepada Tuhan, ya, Bang. Berserah diri kepada siapa? Tuhan, ya, Bang. Tuhan yang mana? Tuhan yang Esa, Bang. Tuhan yang Esa. Kamu percaya kepada Nabi Musa? Percayalah, Bang. Ya, kenapa kau tidak pernah baca Tauratnya Nabi Musa? Sudah disempurnakan, Bang. Kapan kau membaca Tauratnya Nabi Musa? Sudah disempurnakan di dalam Al-Quran, Bang. Oke, satu saja ayat dalam Taurat yang disempurnakan sama Al-Quran, silakan. Semua sudah, Bang. Iya, satu aja. Saya nggak minta semua, saya minta satu aja. Taurat yang disempurnakan sama Al-Quran, saya minta satu. Kalau ada, saya mualaf sekarang nih. Seandainya saja, Bang. Hah? Seandainya saja, kalau Torah itu masih ada di zaman Nabi Muhammad, Taurat kan masih ada, makanya dikanonkan sama gereja. Siapa bilang Taurat sudah hilang? Siapa bilang? Ustadz siapa yang bilang Taurat sudah hilang? Kalau Taurat sudah hilang berarti yang dikanonkan sama gereja itu Taurat yang mana? Tidak mungkin dikanonkan saat itu. Ya, Taurat kan masih ada sehingga dikanonkan. Yang menjadi pengejaran saya, yang menjadi kejar saya kepada kamu adalah kamu mengatakan Taurat disempurnakan sama Al-Quran. ya, Satu saja indikasi ya bahwa Taurat disempurnakan sama Al-Quran. Kalau ada saya mualaf sekarang. Oke, gini, Mes, kamu tahu Taurat itu dalam bahasa apa? Arab. Arab, benar. Musa orang mana? Arab. Musa orang Arab. Yakin kamu? orang Palestina, Bang. Nah, apakah Arab dan Palestina itu sama? Sama. Hah? Berarti nggak baca atlas ya? Kamu ada buku atlas nggak? Nggak ada. Berarti kamu nggak pernah SD ya? Berarti nggak belajar atlas ya? Nggak belajar peta ya? Sama itu, Bang. Hah? Oke, Iya, nggak apa-apa. Oke, saya ikutin jalan pikirmu ya. Palestina itu, Bang. Sampai sekarang yang saya ketahui dalam buku IPS kelas 5 dan kelas 6 bahwa Palestina dan Saudi Arabia itu adalah dua negara yang berbeda. Bagaimana kamu mengatakan Palestina dan Arab itu sama? Satu Tuhan, Bang. Saya bukan tanya Tuhannya. Tadi kan kamu katakan Palestina dan Arab itu sama. Sama apanya? Satu Tuhan, Bang. Aduh.
Satu Tuhan Nampak itu. kamu ini ya, maaf ya. Iya. Maaf saya bilang. Kamu nggak pernah baca atlas. Bener. Kamu ada waktu sekolah dulu masuk. Bener, kamu masuk sekolah. Tapi kamu nggak turutin apa yang gurumu ajarkan. Beneran, maaf ya, maaf nih. Palestina dan Arab Saudi itu dua negara yang berbeda dan sudah beda wilayahnya. Tahu, Bang, tahu. Nah, mengapa kamu bisa katakan itu sama? Atas dasar apa orang Palestina dengan orang Arab itu sama? Apa dasarnya? Itu sudah terikat, Bang. Di dalam Al-Quran pun sudah ada, Bang. Terikat di mananya? Saya tidak tanya Quran, saya tidak tanya Tuhan. Yang saya tanya, kamu kan bilang Palestina dan Arab itu sama-sama dari sisi mananya? Ah, macet kan? Itu tidak bisa dipisahkan, Bang. Palestina dengan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu tidak bisa dipisahkan. Saya tidak tanya Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya ini dengar, simak baik-baik ya. IPS, pelajaran IPS, kelas 5, kelas 6 SD. Belajar tentang negara. Negara maju, negara berkembang. Pakai atlas. Bagaimana kamu bisa menghubungkan antara Palestina dan Arab itu sama? Simpel loh ini. Saya, maaf ya, saya biar begini pun sudah 20 tahun lebih tidak mengenyam lagi bangku SD, tapi saya masih ingat di otak saya, di kepala saya. Bukan hanya sekedar lulus. Kamu nggak pernah baca buku atlas kah sewaktu sekolah? Kamu SD nggak sih? Simple loh ya, sebenarnya saya simple banget, simple, beneran, ya. Oh, saya bertanya boleh, Bang? Silakan. Kamu nggak ngerti iman kamu mau tanya iman Kristen. Siapa tahu kau bertobat. Silakan. Apa yang mau kau tanyakan? Gimana konsep ketuhanan Kristen itu? Boleh dijelaskan? Ya. Pertanyaan saya nggak jadi jawab, ya bagaimana dia tanya lagi? Dia tanya balik, biar tidak apa-apa. Ya, siapa tahu dia mau bertobat ya. Jadi kalau bicara Kristen ya Allah itu Esa. Ya. Lah, Allah itu Esa. Jadi tunggal gimana sih? Kenapa? Tapi Kristen yang saya tahu Tritunggal. Iya, Tritunggal. Tritunggal itu kan Esa. Halo, Tri ya, Tri. Iya, Tritunggal. Kamu tahu Esa itu keesahan, ya. Esa itu satu. Kesatuan, bukan satu. Satu itu wahid, yakid dalam bahasa Ibrani. Kalau Esa itu kesatuan, unity. Tapi kalau bilang wahid itu sebiji. Ya, Allah kalau bilang sebiji ya mungkin batu. Batu sebiji, seonggok batu. Nah, bisa sebiji. Satu itu. Tapi kesatuan itu unity. Contohnya, ya. Indonesia banyak suku agama, berbeda-beda tetapi tetap satu. Satu di situ bukan seonggok, bukan sebiji, tetapi kesatuan dari keberaneka-ragaman. Dari banyaknya suku, tetapi kenapa dibilang satu? Nah, berkaitan dengan Bang RK, masih ingat pelajaran PKN? Ayo. Aduh, kau diam dulu. Nah, Kamu jelaskan. Kamu paham di situ? pertanyaan saya kamu tidak bisa jawab dengan saya, oh gimana? Kamu paham, Mes? Saya loh, pertanyaan saya nggak kamu jawab. Bayangin, kamu punya anak nggak? SD nggak dia? Jangan. Aduh. Biarin bang, biar siapa tahu dia mau belajar ya. Wajar dia masih uclim ya, agak susah. Jadi Esa itu kesatuan yang unity, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu Esa. Gitu. Jadi sebelum segala sesuatu ada, itu sudah ada. Ya. Allah memiliki firman, tapi bukan bicara tentang fungsional saja, tetapi batinnya Allah yang sudah ada sebelum dunia ada. Bahkan jangankan orang Kristen, iblis pun percaya bahwa Allah itu Esa. Iblis pun percaya dan mereka tunduk dan gemetar akan hal itu. Paham ya?
Kamu belajar Islam kamu dulu lah Bang ya. Kamu belajar Islam kamu dengan baik dulu. Satu Ya lagi, di bawah. satu. Silakan. Boleh gak bang? Ya boleh, satu, silakan. Apa lagi? Orang-orang Kristen di Eropa samakah fanatiknya kayak orang-orang di Indonesia bang, beragama? Kayaknya enggak lah bang. Bang, kalau berbicara orang Kristen, kita ini kan NKRI Bang. Kamu bahkan belajar PKN lagi. Tadi Bang Abbas sudah bilang apa? Ya, belajar PKN. Soekarno bilang apa? Kalau jadi orang Kristen jangan jadi orang Israel. Kalau jadi orang Islam jangan seperti orang Arab. Tapi itu kan panutan kalian bang. Panutan apa? Tidak ada panutan. Amerika Kalau- kan panutan kalian. Bang, bicara tentang agama itu berbicara harus bisa separasikan, berbedakan mana agama. Apa yang menjadi hak kaisar berikan pada kaisar, apa yang menjadi hak Tuhan berikan pada Tuhan. Ya. Masalah ini yang saya bilang kalian parah. Ya, perang Amerika dan lain-lain, ya. Bang Eka, bunyikan lagi yang pidato Soekarno itu. Ya, Soekarno bilang apa? Kalau jadi orang Arab, ya, kalau jadi orang Islam jangan seperti Arab. Kalau jadi orang orang Kristen jangan seperti Israel. Kamu ngerti? Betul-betul bang. Ya, paham kan? Makanya belajar dari orang Kristen, teman. Orang Kristen itu wawasannya luas. Iya. Ini orang Kristen ya bang. Aduh. Orang Kristen itu wawasan luas. Ya kamu harus belajar dari orang Kristen, teman ya. Paham kan? Udah ya? Oke bang. Terima kasih bang. Tobatlah kamu Bang ya. Ya, tobatlah kamu secepatnya. Anda lah yang tahu. Ya, Anda yang tobat ya, turunlah kamu. Azam silakan. Teman-teman 1200 teman-teman, ini memang akun saya kena pelanggaran, kemarin juga kena pelanggaran. 3 hari berturut-turut kena pelanggaran, memang algoritmanya jadi rusak semua. Ya, selamat siang RK. Ya, selamat siang Azam. Kristen atau bukan? Muslim. Muslim. Teman-teman bantu tap-tap layarnya, teman-temannya bantu tap-tap layarnya. Kamu Muslim? Iya. Oke, silakan. Apa yang ingin kamu tanyakan kepada saya? Nanti saya tanya. Mau tanya, kalau Tuhan Yesus itu ciptaan apa pencipta gitu? Dalam sebuah kredo Nicea yang tahun 325 ya, itu ya kami percaya satu Allah saja yaitu Sang Bapa, satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus. Ya, siapa Yesus? Allah dari Allah, terang dari terang sejati, tidak diciptakan tetapi dilahirkan. Udah jelas kan? Tidak diciptakan. Siapa bilang Yesus diciptakan? Ustadz mana yang bilang Yesus diciptakan? Lah kan lahir kan? Ya, lahir dengan diciptakan sama atau tidak? Lahir dengan diciptakan sama atau tidak? Di alam Diperanakan, ya, diperanakan dari Sang Bapa. Nih, di dunia ini hanya ciptaan dan Oke. di dunia ini adanya hanya pencipta dan diciptakan gitu. Oke, pencipta dan ciptaan. Oke. Jadi ada berapa penciptamu? Haknya itu pencipta itu ibaratnya Enggak, saya tanya, ada berapa penciptamu? pencipta. Ada berapa? Ya, haknya cuma satu mencipta. Oke, kekekalan pencipta itu ada berapa? Ya satu, Satu. Oke, sifat Allah itu kekal enggak? kekal. Allah itu kekal enggak? Kekal. Tauhidnya kekal enggak? Kekal. Kekal. Ada berapa yang kekal ini? Enggak jawab. Ada berapa? Kau bilang sifatnya kekal, tauhidnya kekal, Allah kekal. Ada berapa yang kekal? Sifat Allah, nama-nama Allah kekal enggak? Sifat yang wajib bagi Allah. Iya, nama-nama Allah itu kekal enggak? Asmaul itu kekal enggak? Gini dulu. Enggak sabar. Asmaul Husna itu kekal enggak? Kamu tahu Asmaul enggak? Itu Asmaul Husna itu hanya masalah Ya, kekal enggak Asmaul Husna itu kekal enggak? Ya dengan sifatnya kekal. Oke, kekal. Sekarang Asmaul Husna ada berapa? 99. Kurang 1. Oke kan? 99. Jadi ada berapa yang kekal? 99 kan? Ya, ini saya tanya dulu ya. Sekarang yang bicara tentang Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bilang ketiganya setara dan kekal. Ya, sudah ada sebelum segala sesuatu ada, kalian protes. Tapi yang 99 ini kenapa kalian tidak pertanyakan?
kalau 99 itu hanya perbuatan itu loh. Perbuatan siapa? Kalau yang wajib, sifat yang wajib bagi Allah itu 20. Kalau bicara sifat sifat wajib 20 kan? 20 tauhid kan? ya. Nah, tauhid itu kamu tauhid yang mana? Uluhiyah, rububiyah atau asma wa sifat? Yang mana? Pokoknya kalau Enggak, saya tanya, kalau tauhid kamu yang mana? Uluhiyah, rububiyah atau yang mana? ahli sunnah wal jamaah, Oh, sekarang kalau kau bicara ahli sunnah, sekarang ya. Firman Allah, saya pakai kamu lawan ini aja. Firman Allah itu kekal atau tidak? firman Allah, kalau yang dari firman Allah itu kekal itu. Oke, firman Allah kalau kekal disebut pencipta atau ciptaan? Firman Allah itu hanya kalau di dalam Enggak, saya enggak tanya yang lain. Firman Allah itu pencipta atau ciptaan? Kalau firman Allah itu kekal, firman Allah itu pencipta atau ciptaan? firman Allah itu bukan maksudnya sehubungan dengan kamu omongan kamu bagaimana, kekal apa enggak kamu? Ya, omongan saya tidak kekal karena saya manusia biasa. Heeh. Sekarang saya tanya, firman yang berasal dari Allah itu kekal atau kamu bilang kekal? Kalau kekal dia pencipta atau ciptaan? Itu satu kesatuan, itu hanya omongan. Saya nggak tanya satu kesatuan, saya tanya pencipta atau ciptaan. Kamu kan merujuk pada sebuah ciptaan dan pencipta. Hanya ada dua, ada pencipta dan ciptaan. Betul? Betul? Iya. Nah, sekarang kalau firman Allah itu kekal, dia pencipta atau ciptaan? Kalam Allah juga kekal juga. Pencipta atau ciptaan? Kalam Allah itu kekal. Cuma jawab aja, dia pencipta atau ciptaan? Pilihannya cuma dua, Pak Azam. Jangan pilih yang lain. Heeh. Nah, pilih pencipta atau ciptaan. Itu simpelnya gitu. Pilih di antara dua ini. Saya mau nanya sama kamu nih. Jangan dulu lari-lari ya, Jam. Ini belum selesai, Pak. Biar kamu memahami Tritunggal dengan baik, kamu harus memahami firman Allah kau bilang kekal. Nah, kalau kau bilang kekal, dia pencipta atau ciptaan. Kalau kau lari-lari, kalian sampai dunia kiamat kalian tidak akan, oh Kristen Tuhannya 3. Jadi kalau kalian memahami firman Allah itu kekal, dia pencipta atau ciptaan. Kalau kamu bisa jawab ini, kamu akan memahami Tritunggal satu demi satu. Ya. Saya Saya bilang perhalus kekal. ya. Pak Azam, saya perhalus. Saya perhalus ya. Saya mau pertanyaannya Bang RK ya. Gini. Firman dari Allah Subhanahu wa taala itu sejatinya adalah pencipta atau ciptaan. Firman Itu yang keluar dari mulutnya, dari sabdanya Allah Subhanahu wa taala itu pencipta atau ciptaan dalam kaidah Islam. Karena firman Allah itu kan ya ibaratnya kan Hanya pilihannya cuma dua ya Pak ya. Saya tegaskan lagi. Pilihannya cuma dua. Pencipta atau ciptaan. Firman atau sabda yang berfirmannya Allah Subhanahu wa taala ini itu pencipta atau ciptaan. pencipta. Nah, itu Itu jawabnya. kamu memahami. Jadi firman Allah adalah pencipta. Allah firmannya ya, itu pencipta kan? Dua-duanya pencipta kan? Bisa disebut dua atau disebut sebagai esa? Esa. Disebut sebagai esa, itulah Tritunggal. Nah, Bapa, firmannya dan Roh Kudus itu dikatakan sebagai pencipta. Segala sesuatu sudah ada, sebelum segala sesuatu ada, dia itu sudah ada. Jadi orang Kristen memahami itu. Tetapi karena Allah itu tak berwujud, Allah itu tidak bisa dilihat, ya. Bahkan malaikat saja tidak bisa melihat Allah. Kalau Allah itu tidak bisa dilihat, bagaimana manusia ini mengenal Allah? Mereka itu melihatnya dengan mata sih, tapi nggak. Sekarang, kalau manusia, sabar Bang Ajam. Kalau manusia tidak bisa melihat Allah dan mengenal Allah, bagaimana Allah menyatakan diri kepada manusia agar manusia mengenal Allah? Kamu ngerti? Kalau manusia mengenal Allah itu caranya bukan dengan mata, dengan akal yang sehat. Sekarang akal kamu yang kecil itu, yang berdosa itu, bagaimana kamu bisa melihat Allah yang suci, yang tanpa batas? Yang saya tanyakan, bagaimana Allah menyatakan Allah yang tak terlihat dan tak berwujud itu, menyatakan diri kepada manusia, agar manusia mengenal Allah yang tak terlihat itu? Lewat apa? Lewat akal, karena hukum akal itu ada 3, hukum akli. Akal kamu akal kamu terbatas.
Iya, terbatas, tapi dibuktikan dengan ciptaannya dulu, Pak. Tiap-tiap ada yang dicipta, mesti ada yang mencipta gitu tuh. Saya nanti lari ke ranah filsafat, kamu nanti bingung, teman. Jadi gini, saya pakai akal kamu lagi nih. Ya, akal kamu itu bisa melihat Allah yang zat itu atau tidak? Akal kita, Indra kamu bisa melihat indra kamu dari mata, dari indra Pak Azam yang mata, bisa Iya, melihat Allah yang tak terbatas, yang suci itu ke tidak? bukan bukannya melihat dong. Kita kalau memahami Tuhan itu bukan melihat. Oh, jadi Kita kalau kalau memahami Tuhan memahami tidak Tuhan bisa itu melihat. bukan Jadi bagaimana cara dengan memahami Tuhan agar kau bisa melihat Tuhan? dengan akal gitu, Ya, bukan apakah Oke, akal kamu oke. bisa melihat Tuhan? Coba Bang buktikan. RK, Bang RK. bukan melihat, tapi mengerti loh, mengerti, Ya, memahami, bukan melihat. Pak Azam, nih ya, saya pakai istilah dalam keislaman lagi ya. Bapak pernah mendengar tentang akil balik? Tahu. Nah, akil balik artinya apa, Pak, kalau Bapak tahu? Akil balik itu akalnya yang sudah ngerti Tuhan, paham? Nah, akil artinya apa, akil? Ya, kalau yang lelaki itu umur 15 tahun, yang perempuan umur Saya tidak berapa tanya gitu? umur, Bapak. Iya. Saya tidak tanya umur. Yang saya tanyakan arti dari akil itu apa? Tuh. Akil itu akalnya sudah ngerti, tahu hak, tahu sifat, tahu hak dan batil itu. Nih, berasal dari bahasa Arab ya, akil ya. Artinya memiliki kemampuan untuk berpikir secara matang dan paham. Itu. Nah, balik artinya apa, Pak? Balik. 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 Baliknya udah dewasa lah bahasanya. Nah, khususnya dalam hal apa, Pak, dewasa? Khususnya dalam hal apa dia mencapai tataran sebagai orang itu bisa dikatakan dewasa? Dewasa itu kalau diukur dari orang laki itu ketika udah bermimpi dengan apa yang dikeluarkan itu. Maaf, Bapak terlalu keteteran memikirkan mimpi. Bukan masalah mimpi, Pak. Saya, Pak, memahami akil dan balik itu orang yang berpikir dan memahami sesuatu dalam usia dewasa dan kematangan secara fisiologis atau tubuhnya, tapi tidak menentukan itu sebagai umur. Ya, ya, Bapak harus ngerti karena pengajaran daurah akil balik itu sudah diberikan dari madrasah ibtidayah. MIT sudah dikasih. Paham ya Bapak di sini ya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan ke Bang RK tadi. Memahami pribadi Allah Subhanahu wa taala, menurut Bapak kan memakai akil tadi kan? Ya. Akal yang dewasa kan? Nah, bagaimana caranya akal yang dewasa ini akhirnya bisa berjumpa atau bertemu dengan pribadi yang kekal, Allah Subhanahu wa taala? Caranya bagaimana? Itu yang ditanyanya, langkahnya. Nah, itu loh. Langkahnya kalau menurut agama Islam itu harus tahu sifat-sifat yang wajib bagi Ya, Allah. sifat wajib dan sifat apa? Wajib dan mustahil dan jaiz. Ya, sifat wajib. Apalagi Tak tadi? wajib dan jaiz. Tak wajib dan Mustahil. mustahil. Ya, tuh. Dari antara tiga sifat ini, apakah Bapak sudah menjalani semuanya? Bukan menjalani, memahami, bukan menjalani. Iya kan, paham dulu kan? Dari paham dulu kan, dan dijalankan enggak? Iya dijalankan. Iya, dijalankan kan? Otomatis kan? Nah, oleh karena kita sudah ngerti kan itu jalankan. Nah, dari antara semua ketiga sifat yang Bapak sebutkan tadi, apakah itu sudah tertanam di dalam diri Bapak? Sudah. Yakin? Yakin. Ya. Oke, saya tanya ya. Sekarang saya lebih rinci nanyanya nih. Ya. Bapak mengenal tentang prinsip tauhid Allah Subhanahu wa taala, benar? Ya. Oke, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Paham itu? Rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Gak sampai dia kayaknya itu. Enggak, kalau kita mengenalnya itu hanya sebatas, maksudnya kita harus mengenal sifat-sifat wajib, sifat-sifat saya di situ dulu Pak, saya ngerti karena saya didikan dari santri. Ya. Tren dulu. Maaf, Ya, coba. ngerti ya. Nah, rububiyah itu apa Pak? Tauhid rububiyah. Ini alim ulama loh yang ngomong ya. Iya, tuh. Nah, apa tauhid rububiyah?
rububiyah itu hanya tauhid yang, karena di situ kan di dalam Islam juga kan, karena cara pemahaman tauhid itu kan macam-macam kan, ada yang rububiyah, ada yang dua sifatnya. Makanya saya tanya ke Bapak. Kalau saya yang saya pelajari itu hanya harus mengenal sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz itu. Nanti ke situ Pak, nanti kita ke situ. Iya, kita iya. kita harus kenal tauhidnya dulu, baru ke sifatnya. Ya. Tauhidnya dulu, keesaannya dia, baru kita kenal apa aja sifatnya. Oke, ikutin ya Pak, ikutin saya ya. Nih, rububiyah itu apa? Ya, coba jelaskan dulu, ntar saya bantah itu. Lah, katanya Bapak paham. Agak susah bang, agak susah ini, agak susah. Ente saya jelaskan dulu, coba. Ente kan kan ibaratnya Bang, Bapak pelajari dulu, Bapak punya keimanan dengan baik, Pak ya. Bapak pelajari, Bapak punya keimanan dengan baik. Ya, saya juga tidak mau menjatuhkan Bapak dan permalukan Bapak di sini. Ya, Bapak pelajari keimanan Bapak dengan baik, baru Bapak sibuk bertanya iman orang. Ya, saya kan mau bertanya, masa nggak boleh sama kamu? Ya kan kamu sudah tanya iman saya. Jadi gini Enggak, bang, kalau berbicara tentang, saya jawab aja ya. Kalau bicara tentang firman, Allah yang tak terlihat menyatakan diri lewat firman-Nya. Nah, firman itu apa? Firman yang kamu miliki sekarang, yang kamu percaya apa? Kalau firman kan, kalau di Quran kan kalamullah. Al-Quran. Ya. Al-Quran itu kekal nggak? Al-Quran yang bila harfin wala sautin, aslinya kalau di dalam Al-Quran itu hanya ibaratnya yang aslinya itu Tuhan itu tidak berbentuk huruf dan tidak berbentuk suara. Ketika mengatakan yang aslinya itu kan Quran itu hanya kalam tuduh-tuduh gitu. Oke. Jadi kalau kau berbicara tentang Al-Quran, ya firman Allah itu, ya kalau firman Allah itu tidak menyatakan diri, kau mengenal Allahmu itu enggak? Kalau kita mau mengenal Allah bukan lewat Al-Quran, kita harus mengenal lewat akal gitu. Jadi tidak perlu kau pakai Al-Quran. Ya kan tata cara mengenal Allah kan di dalam Al-Quran kan hanya sebatas kamu hanya beriman, tapi kan caranya kan enggak ada lagi, ada aturannya yang harus kita kenal lagi. Bapak nih salah satu golongan deh, bukan aswaja Bapak ya. Bapak golongan bukan aswaja kayaknya ya. Ya itu terserah, mau ente mau ngatain nggak, bukan asal aja, yang penting pemahaman kita. Karena gini Bapak kan tadi mengatakan Al-Quran hanya sarana tapi bukan kewajiban. Iya, kalamullah yang diturunkan oleh malaikat. Yakin Iya. itu kan. Nah, padahal Pak, menurut ulama Al-Quran diturunkan kepada umat Islam agar apa? Dipahami dan dimengerti. Iya, dimengerti. Itu Az-Zukhruf kan ayat 3. Nah, petunjuk. Semua di dalam Al-Quran itu semua petunjuk. mengapa semua. Bapak mengatakan itu hanya sarana? Iya, cara petunjuk. Ketika kita mau ke Jakarta ada petunjuk. Nggak jelas ini bang, turunkan aja, nggak jelas ini. Nampak ini. Nggak jelas ini. Buat macet algoritma saya aja. Saya lagi perbaiki algoritma saya ini. Kena ban terus. Teman-teman bantu tap layarnya teman-teman ya. Algoritma Bang RK lagi rusak benar teman-teman. Lagi rusak. Kemarin juga kena ban teman-teman. Ya dibantu tap layar saja teman-teman. Dibantu tap layar saja. Tembuskan ke 300k teman-temannya. Tap layar itu akan membantu kita algoritma Bang RK cepat kembali dan pulih lagi teman-teman ya. Di share juga teman-teman ya. Di share juga teman-teman. Di repost ulang ya. Siap. Ya nanti saya buat stiker. Nanti saya bongkar lagi yang 70-an golongan. Rusak nih. Algoritma saya lagi rusak. Teman-teman bantu teman-teman. Bagikan sebanyak mungkin ya teman-teman. Biar algoritma Bang RK kebaca lagi. Di repost ulang teman-teman ya. Jangan lupa love orange-nya juga teman-teman. Sangat membantu algoritma Bang RK ya teman. Kalau teman-teman punya 1 koin saja di love orange kan saja. Halo selamat siang. Ya selamat siang. Turun Pak Bandung ya. Akmal Gibran silakan. Ya. Silakan brother buka kameranya dulu dan berbicara baru berbicara. Buka kamera, sampaikan salam dan berbicara. Silakan, Bang, buka kameranya, Bang. Akmal. Ya, Bang. Halo. Ya, silakan. Abang buka kameranya dulu. Oke, mukanya ditunjukkan, Bang, bukan seng gentengnya yang ditunjukkan. Saya tidak lagi ngomong dengan seng genteng, Bang. Saya ngomong dengan Abang, jadi Abang punya muka, Abang kasih tunjuk dulu, ya. Terima kasih ya.
Ya, tunjukkan muka itu. Kok kameranya buram kali, Bang? Anu, Bang, buram sekali kameranya nih, Bang. Ya, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Buram sekali. Abang tinggal di mana, Bang? Di Kalimantan, Bang. Kalimantan mana, Bang? Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Oke. Apa abang ingin tanya apa? Silakan. Aku mau nanya, Yesus punya kuasa nggak, Bang? Oh, Yesus sangat kuasa, punya kuasa. Yesus berkuasa di bumi dan di surga. Gimana Ya. itu ayatnya, Bang? Ya, Matius pasal 28. Kepadaku telah diberi kuasa di bumi dan di surga. Yesus punya kuasa. Jadi yang berkuasa dan memimpin kita, pemimpin kita hanya satu. Ya, Tuhan kita hanya satu. Yang memimpin kita hanya Yesus. Di situ pada aku berarti ada yang memberikan kuasa, Bang. Yang memberikan kuasa ya berasal dari Sang Bapa. Tapi Sang Bapa bukanlah Allah. Gini, kita semua ini gini, Bang. Saya mau kasih ngomong. Kita semua diciptakan dari Allah yang sama. Ya. Ya, kita semua. Allah itu Maha Besar, Allahu Akbar. Ya, kita ciptakan. Tetapi seiring berjalannya waktu, ya, kita ini berpaling dari Allah yang menyatakan diri. Allah yang sebenarnya. Ada yang nyium batu. Ya, lalu bilang batu itu bisa menghapus dosa. Nah, ini pada akhirnya ya semua orang dengan kepercayaannya, Bang. Ya. Ya. Oh, berarti kuasa itu dari Bapak, dari Sang Bapak gitu. Ya, kamu memahami Sang Bapa itu apa? Sebagai sudut pandang awam Islam kamu. Bapak itu yang Sang Sumber. Ya, Sang Sumber. Sang Sumber itu bercahaya nggak? Terang yang tak terhampiri nggak? Nggak ada. Dia kan tidak Nggak bisa kelihatan. dilihat. Ya. Nah, kalau Allah tidak bisa dilihat, bagaimana Allah menyatakan diri kepada manusia? Ya, melalui Jibril kah? Jibril itu kekal kah tidak? Dia kan menyampaikan, ya kan bisa melalui Jibril, bisa melalui apa aja. Enggak. Allah menyatakan diri kepada manusia lewat apa? Firman-Nya kan? Ya, firman. Ya, firman Allah kekal kan? Firman Allah kekal. Firman Allah. Pencipta. Kalau mesinnya kekal, manusia kan diciptakan tapi enggak. Kalau kekal berarti pencipta toh? Iya, kalau pencipta kan kekal. Oke, sekarang berarti firman itu kekal toh? Firman. Kalau firman sih gimana ya? Kalau misalnya firman apa menurut Abang? Jadi gini, makanya kalian harus belajar Kristen dengan baik. Di dalam Alkitab itu ya, logos itu diterjemahkan sebagai firman juga. Remata juga diterjemahkan sebagai firman. Graphe itu juga diterjemahkan sebagai firman juga. Ya, tetapi logos ini adalah logiknya Allah yang bersama-sama berdiam dengan Allah. Pada mulanya adalah firman. Ya, NRK logos. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Nah, ini bicara remata. Remata ini bukan logos. Karena serapan bahasa Indonesia yang lemah, akhirnya remata juga diterjemahkan sebagai firman. Remata ini lebih tepatnya perkataan. Graphe itu tulisan. Buku, Alkitab itu graphe. Ya, jadi pada mulanya adalah logos. NRK logos. Dia nggak ngomong NRK remata, enggak. Ya, logos itulah yang bersama-sama dengan Allah dan logos itulah yang kekal. Logos itu adalah Allah. Logos itulah yang menyatakan diri menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi apa bedanya Yesus sama Bapak, Pak? Ya, Yesus dengan Bapa berbeda. Yesus tidak pernah mengatakan aku dan Bapa adalah sama, tidak. Yohanes 10 ayat 28, Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah Esa. Ya, dalam bahasa Ibrani ani wa ahaf ekat ananu, anaknu. Aku dan Bapa Esa, kesatuan yang unity. Ya, Yesus beda dengan Bapa. Saya kasih analogi dasar saja buat kamu, Bang Akmal. Yesus Kamu punya tubuh, punya jiwa, punya roh. ya, Tubuh dengan jiwa ini sama kah tidak? beda. Nah, beda. Nah, begitu pula berbicara tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Ya, yang sudah ada sebelum dunia ada itu sudah ada batinnya Allah yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Karena tidak bisa dijangkau oleh siapapun, Allah itu sangat mengasihi manusia sehingga Allah itu menyatakan diri lewat firman-Nya. Logosnya itu yang datang menjadi manusia. Sang Bapa tetaplah Sang Bapa yang transenden. Ya, sementara logos kami percaya logos yang menghampiri dan yang imanen. Berarti Yesus sama dengan bersatu dengan Bapa gitu. Kesatuan yang tidak terpisahkan. Bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Kan Yesusnya kan mati 3 hari. Ya. 3 hari. Ya. Berarti Bapaknya juga ikut. Lebih tepatnya gini. Kodrat ilahi yang mati dalam keadaan sebagai manusia. Karena Yesus bukan Bapa, kalau Bapa yang mati berarti dunia hancur. Nah inilah paham-paham sabealis. Oh gitu. Jadi Ya, kodrat lebih gini, kamu memahami kata saya ini, kata ini dalam nih. Kodrat ilahi yang mati dalam keadaan sebagai manusia. Paham? kan jadi pas Yesusnya mati itu Bapaknya di mana itu? Ya, kita bicara Bapa, kodrat ilahi, firman. Kodrat ilahi itu firmannya yang mati dalam keadaan sebagai manusia, bukan Bapa yang mati. Sebagai. Aduh, saya lagi ngomong dia malah. Jangan serius dulu, Bang. Iya ya Bang. Ya. Kamu paham itu enggak? Ya Bang. Aduh, Tuhan Yesus, Deo. Tuhan, aduh. Mana si Sabialis di bawah itu, si Tasya itu? Coba naik. Coba ada Islam yang betul-betul enak diskusi, yang coba pintar lah gitu. Jadi kalau kita mengatakan ia mati dalam keadaan sebagai manusia, ini seolah-olah kodratnya ini tidak, kodrat ini berpisah-pisah. Ya. Makanya kalau kita tidak memahami hasil konsili itu, ya makanya kita mengatakan kodrat ilahi yang mati dalam keadaan sebagai manusia. Ya, kita tidak, ia mati dalam keadaan sebagai manusia. Kata itu saja kurang tepat. Akhirnya muncul pemahaman bahwa oh ini terpisah nih. Gitu. Atau kita bilang oh Bapa yang mati. Muncullah pemahaman. Makanya konsili itu sudah, Dwinator itu sudah kodrat ilahi yang mati. Jadi kalau siapa yang mati? Kalau mereka tanya siapa yang mati? Bilang aja kodrat ilahi yang mati dalam keadaan sebagai manusia. Ya. Sehingga Dwinator itu tidak terpisah. Ya. Ini kalimat ini bisa membuat orang tersesat juga teman-teman. Mana si Tasya tadi itu? Si Wanes sesat bidat. Mana nih? Si bidat tadi itu mana si bidat tadi itu? Ya, buatlah konsili ya. Mikana buat konsili sendiri. Baku cekik lah kalian di situ. Halo Zio, Kristen bukan? Halo, selamat pagi. Ya, Kristen atau bukan? Ya, saya Katolik, Bang. Oke, gimana Bang? Silakan Bang. Saya yang lagi cari yang Islam soalnya Bang. Oh, gitu ya. Saya mau Saya lagi cari yang bidat-bidat Bang. Bidat kayak Sabealis, Tasya gitu kan. Zio, nggak apa-apa, tanya aja. gitu ya. Silakan, apa yang Anda mau tanyakan? Kamu kan Silakan Katolik aja. katanya. Oke, kamu tanya apa? Ya, saya mau bilang Bang RK semangat. Oke. Makasih Bang. Semangat. Iya, Ya, kasih banyak Bang ya. semangat terus ya, Kak RK. Saya dari Timur Leste, Bang. Oh, Salam hormat kenal dari ya. Timur. Oke, salam kenal Bang ya dari Timur Leste ya. Ya. Yes. Ya. Salam kenal Oke, Bang. itu saja ya, Bang. Oke, ya salve ya. Oke, salve. Ya. Coba ini, yang Islam ada nggak nih ya Tuhan? Ustadz gitu ya, coba. Sabar. Nah, gini aja. Nah, Ustadz naik versus RK. Akun saya kemarin ke ban 1 jam teman-teman. Aduh, rusak nih algoritma saya ini betul ini. Ochan, silakan. Kok yang naik ini kagak jelas semua dari tadi ini. Mereka lagi kemana semua ya? Lagi liburan kah? Oh, weekend. Dong lagi weekend teman. Dong lagi weekend. Halo, selamat. Ya, gimana Ya, Bang? saya bukan mau bertanya, bukan mau berdebat. Abang Saya Kristen atau Islam?
Muslim. Oke, Saya silakan. cuman mau meluruskan yang tadi. Buka dulu kameranya, Bang. Baru Abang Nggak, saya luruskan. cuman mau Abang sopan, meluruskan saya tadi segan. Buka dulu tentang- kameranya. Syaratnya buka kamera. tentang Silakan. firman itu loh, Bang. Ya, Cuman buka dulu mau kameranya. meluruskan Biar saja, kita saya diskusinya bukan mau enak. berdebat. Abang buka dulu kameranya, Bang. Bukan mau berdebat, cuman Iya, mau Abang saya juga tidak mau berdebat, tetapi paling kurang Abang buka kamera, baru saya juga biar kita enak Nggak gini. baku omong. Firman itu, Bang, kalau Allah. Saya nggak mau diskusi. Ini bukan radio, teman. Ini Nandar ini ajak PKPK ini, aduh. Ya nggak ada obat. Halo, selamat malam, Bro Vita. Selamat siang, Bang. Oh ya, selamat malam. Oh, berarti Abang sadar. Ya, Siang, selamat Bang. siang. Siang, Kristen siang. atau bukan? Islam, Bang. Ya, silakan Bang. Bisa buka kamera nggak bisa? Silakan satu pertanyaan aja, Bang. Oh, baik, Bang. Kolose 1:16, Bang. mau Ya, tanya, betul. Kolose 1:16 coba baca. Bang. Saya baca ya, Bang. Ya. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Dia ini siapa? Dia di sini tidak disebut namanya, Bang. Nah, coba kau buka Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 1. Tidak punya kitab, Bang. Ini nyatet di Aduh, buku. coba nih saya bukakan saja ya. Kalian mau tanya iman Kristen tapi tidak baca Alkitab, nih baca setengah-setengah. Tadi kan kau baca, berarti kau buka kitab. Tidak nyatet saya di buku, Bang. Ya, gini Bang ya. Nih, saya lihat Abang baik-baik, Abang perhatikan di sini baik-baik ya. Biar Abang memahami dengan baik ya. Yang tadi Abang bacakan di Kolose kan? Iya, Bang, betul. Ya, Kolose 1 ayat Kolose 16. 1 ayat 16, Bang. Ya, saya baca. Oke, kita baca dari ayat 15. Ya. Oke, sabar, saya menyiapkan dulu, terus kita buka lagi di dalam biar Abang memahami. Alkitab itu bukan turun celana, turun ayat, Pak. Ya, Alkitab itu kita memahami, ini namanya Hermes ya, hermeneutika, Bang ya. Ya, bagaimana kita melihat Alkitab demi kata, ayat demi ayat. Nah, ini Abang perhatikan baik-baik. Ya, nih, Bang. Ini kan yang Abang bawa data tadi. Kolose Ia 1, adalah ini dari ayatnya, Kolose. Ayat 15 dulu kita baca. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi Allah itu yang batin, yang tidak kelihatan. Tetapi ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ia ini siapa? Yang sulung lebih utama. Dan di sini sulung dalam bahasa Yunani dia menggunakan kata prototokos. Ya, yang keluar dan berasal dari Allah. Ya, yang keluar dan berasal dari Allah itu firman Allah. Ya, lebih utama dari segala yang diciptakan. Bukan berarti dia itu diciptakan. Bukan. Karena kita melihat nanti dalam bahasa Yunaninya lagi. Karena ini Abang bawakan ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Dia ini siapa yang menciptakan segala sesuatu? Ya kan? Kita garis bawahi, dia ini siapa yang menciptakan segala sesuatu? Segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia. Dia ini siapa? Dan untuk dia, ya, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam dia. Ya, ya, dia ini siapa yang menciptakan segala sesuatu? Kita lihat. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Iya kan? Saya garis bawahi iya ya. Nih, Abang lihat ini, iya kan? iya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh siapa? Saya garis bawahi. Dia. Siapa dia ini yang Abang baca di ayat 16? Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Dia inilah yang menciptakan segala sesuatu. Siapa dia ini? Dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya, dia itu adalah firman Allah ya. Ya, lalu kita lihat firman dia itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita.
Ketika firman itu menjadi manusia, kita memahami Allah yang batin, Allah juga yang zahir. Di sini yang menciptakan berarti firman menurut Abang. Ya, firman karena di situ dia. Makanya Yesus mengatakan, akulah dia. Anihu. Anihua. Ani anahua. Firman menurut keyakinan Abang itu apa dulu? Ya, kalau berbicara firman itu adalah logosnya Allah. Logos? Apa Ya, logos Apa? itu berbeda dengan perkataan. Perkataan dengan logos itu berbeda. Grafe dengan logos itu berbeda. Makanya kalian salah paham dengan iman Kristen karena kalian memahami perkataan itu menjadi manusia, grafe itu menjadi manusia. Nah, ini kalian salah paham. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 1 NRK en hologos, bukan NRK en remata. Pada mulanya adalah perkataan, bukan. Kita memahami dan Rasul Yohanes mengatakan pada mulanya adalah logos. Ya, jadi firman itu bukan perkataan kalau di dalam Alkitab. Jadi jangan Anda mengambil satu dogma pikiran dalam iman Anda lalu Anda benturkan dengan Alkitab lalu menyamakan, oh ini perkataan ciptaan. Gak bisa gitu. Menurut Abang, agama Abang firman itu apa? Logos apa? Logos tadi ya? Logos Firman apa? itu adalah logos yang bersama-sama. Ini kan logos nih. Nih. Ya, logos itu apa, Bang? Nah, Kalau bahasa logos itu Indonesia, logiknya Allah. Saya memahami dengan logiknya Allah. Yang bersama-sama dengan Allah. Yang sudah ada sebelum dunia ada. Sebelum segala sesuatu ada. Bapa, Putra, dan Roh Kudus sudah ada. Setara. logik apa, Bang? Saya tidak paham. Logik. Kalau berbicara tentang logis ya akal budi. Oh, logos berarti akal begitu, Bang. Ya, logos adalah akalnya Allah. Kecuali Allah tidak punya akal. Berarti akal adalah Allah begitu, Bang. Ya, kalau bicara akal ya Allah punya akal. Tapi akal yang maha. Bukan akal Allah yang tidak maha. Kalau maha berarti bisa menjadi apa saja. Berarti akal adalah Allah gitu, Bang. Ya, logik itu adalah Allah, firman itu adalah Allah. Atau Allah tidak punya firman? Enggak, maksud saya. Nggak saya tanya, apakah Allah tidak punya firman? Maksud saya, Ya, biar kau memahami dengan baik, apakah Allah tidak punya firman? punya, Bang. Nah, Bilangin firman betul. Allah itu pencipta atau ciptaan? bukan cuma firman yang punya Allah, Bang. Oke, Kalau dalam sekarang Islam bukan bilang cuma itu- firman. Sekarang firman Allah itu pencipta atau ciptaan? Sebentar, Bang, sebentar. Punya Allah bukan cuma firman, Bang. Bumi, langit, dan seluruh isinya juga punya Iya, Allah. bumi dan langit itu diciptakan berasal dari firman Allah, betul? Juga punya Allah. Nah, sekarang firman Allah itu pencipta atau ciptaan? Bukan pencipta firman. Oke, bukan pencipta. Kalau firman Allah bukan pencipta, berarti ciptaan. Iya, betul. Ya, oke. Dengan apa Allah menciptakan firman-Nya? Bagaimana dia mengatakan kun fayakun jadilah langit dan bumi? Sementara dia tidak punya firman, dia harus ciptakan firman lagi. Firman kan perbuatannya, Bang. Enggak, saya tanya. Allah menciptakan firman dengan apa? Nggak tahu masalah itu, Bang. Ya, kamu jangan bilang itu. Kalau kau bilang firman Allah itu ciptaan, bagaimana Allah menciptakan firman yang kau bilang adalah ciptaan itu? Ciptaan itu sama dengan kan perbuatan, Bang. Hah? Perbuatannya. Bagaimana kamu membuat sebuah gramatikal bahwa firman itu adalah perbuatan? Firman itu bentuk kata sifat atau kata kerja? Sebentar, Bang. Hah? Menurut Abang, Enggak, saya tanya, dengan- firman itu kata sifat atau kata kerja? Kalau Menurut firman Abang- itu firman tadi kamu bilang apa tadi? Ciptaan. Lalu firman itu apa? Menurut Abang, Enggak, firman sabar. dengan Kita selesaikan dulu. Firman tadi kamu bilang apa? ciptaan, Ciptaan. Nah, firman itu tadi kau bilang apa? perbuatannya. Perbuatannya. Berarti kata kerja atau bukan? Perbuatannya ya kata kerja tuh, Bang. Nah, ini bodohnya kalian. Perbuatannya buatan, Bang. Ini yang saya bilang bodohnya kalian ini. Ini yang saya bilang bodoh. Maaf. Buatan, Bang. Saya harus bilang kalian bilang firman ini kata kerja. Ini yang saya bilang bodohnya kalian. Jujur. Bukan perbuatannya, Bang. Iya, ini